Ya. Kenapa, Dan? Mari dimulai aja, Bu. Ini kok ada tulisan ini? Tulisan bahasa Inggris? Ya, yang biru aja Bu, pencet yang biru. Biru, semuanya biru. Yang live meeting? Yang kanan, Bu. Oh, yang got. Ya. Got it. Got it, Ya. got it. Ya, sudah. Kita mulai ya. Selamat datang Bapak Ibu, Bapak Pendeta, Ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya yang selamat datang di ibadah rumah tangga yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah malam ini, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Seperti biasa, jemaat diharapkan mematikan speaker Zoom pada saat menyanyi kecuali panggilan untuk berbalas-balasan. Saudara terkasih, saat ini kita berkumpul walaupun tidak bertatap muka, melainkan secara virtual untuk bersekutu dan belajar dari firman-Nya. Mari kita memulai ibadah ini dengan bersama menyanyikan PKJ 103, 1 dan 4 sampai 4. Carilah dulu kerajaan Allah. Kebaktian rumah tangga ini boleh terjadi karena kasih dan pertolongan dari Allah Bapa
pencipta langit dan bumi. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Amin. 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 Kita sambut Fotum dan Salam dengan menyanyikan PKJ nomor 255, bait 1, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku, yang menjadi keluhanku. Firman-Mu kupegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, akan amalan jiwaku. Masih di mute, Bu. Oh iya, Bapak Pendeta dipersilakan. Baik, mari kita bersama kita mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang menyerta dan memimpin kami, sehingga dengan kuasa Roh Kudus kami boleh diberi pengertian, dan bahkan dengan kuasa Roh Kudus kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman itu. Kiranya Tuhan yang mengurapi setiap kami dan juga hamba-Mu untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, Lembaga Alkitab memberikan judul Sakeus, tentang Sakeus. Begini katanya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya.
Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita seringkali melakukan atau menerapkan label-label atau sebutan-sebutan ya atau predikat tertentu kepada orang-orang. Atau bahkan anak kita pun juga seringkali kita labeli. Artinya misalkan ketika kita punya anak, ya anaknya agak bangor, anaknya nakal sekali, nggak bisa diem, gitu ya, dan bahkan juga cenderung lalu kemudian menjadi hiperaktif. Lalu tidak jarang orang tua seringkali mengatakan, "Wih, kamu anak nakal." Saudara, lalu kemudian dengan mengatakan itu, maka label itulah menerap kepada anak. Maka dari itu, saudara, kalau kita cerita parenting, ya di zaman sekarang ini kita orang tua nggak boleh melabeli anak. Jangan sampai anak ini dilabeli dengan hal-hal yang negatif. Kalau mau dilabeli, labelilah anak kita dengan hal-hal yang positif. Kamu pintar, kamu hebat, kamu kreatif, kamu jagoan, kamu kuat, gitu ya. Kamu jujur, kamu hebat, kamu sudah berani jujur, kamu anak yang berani, kamu bukan anak penakut. Nah itu ya label-label. Tapi saudara, bukan hanya kepada seorang anak, tapi juga label itu bisa terjadi kepada orang. Misalnya kepada seseorang, entahkah label itu oleh karena fisiknya, misalnya, wah itu Pak Erik, oh pendeta yang mana ya, pendeta yang gemuk badannya, oh itu label. Ya, lalu kemudian kepada para pemungut cukai ini adalah salah satu profesi, salah satu jenis pekerjaan. Ya, orang tukang pajak, orang bekerja di kantor pajak biasa kok, ada banyak orang Kristen juga yang kerja di bea cukai, misalnya ada orang Kristen juga yang bekerja di kantor pajak, baik, semuanya itu baik. Tetapi kenapa orang Israel memandang pekerjaannya Zakheus itu buruk? Mengapa orang memandang bahwa pekerjaannya Zakheus itu adalah pekerjaan yang tidak baik? Dan bahkan orang Yahudi melihat pekerjaannya Zakheus itu adalah pekerjaan yang najis untuk dilakukan oleh orang Yahudi. Yang pertama, kenapa? Saudara, mereka pemungut cukai ini, mereka mengambil cukai, mengambil pajak dengan berat sekali. Mereka kemudian mengambil pajak, lalu kemudian tidak jarang memeras orang. Orang yang tidak bayar pajak dan orang yang tidak kemudian membayar cukai, maka barangnya atau tanahnya atau ternaknya bisa disita oleh negara. Ya, ketika itu lalu kemudian bisa diambil dengan kekuatan kekuasaan, dengan tentara, lalu entah tanahnya yang direbut, orang itu diusir. Dan pajak ketika itu memang sangat memberatkan. Dan yang dibuat bencinya orang Yahudi atau orang Israel ini terhadap pemungut cukai adalah karena cukai yang dibayarkan itu bukan untuk kesejahteraan orang Yahudi. Tapi cukai yang dibayarkan itu adalah lalu kemudian untuk kesejahteraannya orang Romawi. Karena mereka ada dalam jajahan pemerintahan Roma. Sehingga orang Yahudi itu kudu bayar upeti, orang Yahudi kudu bayar pajak, orang Yahudi pajaknya orang Yudea atau pajaknya orang Israel ini lalu disetor ke pemerintahan Romawi. Ya, diambil oleh pemerintahan Romawi. Sehingga orang Yahudi tidak suka dengan para pemungut cukai. Yang kedua, saudara, para pemungut cukai ini pun juga kadang-kadang mereka tampil menjadi orang yang memeras. Ya, orang yang memeras, orang yang memeras lalu menekan orang, lalu kemudian memaksa orang dan mengancam orang kudu membayar pajak. Ya, karena itu ayat ke-8 mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Nah, itu berarti ada yang memang dia suka memeras. Ya, sekiranya ada yang kuperas itu berarti dia memang mengerjakan pekerjaan untuk memeras orang, menekan orang, memaksa orang untuk membayar pajak.
Karena itulah saudara, banyak orang Yahudi yang mengatakan bahwa pekerjaannya Zakheus ini najis. Pekerjaannya Zakheus ini adalah pekerjaan yang tidak baik. Pekerjaan Zakheus ini adalah pekerjaan yang sangat buruk sekali. Tetapi saudara, ketika Zakheus mendengar tentang Yesus, siapa Yesus? Maka dia bertanya, orang apakah Yesus ini? Kok begitu terkenal, begitu hebat, Yesus ini bisa menyembuhkan orang. Yesus ini begitu hebat, bisa berkata mengampuni orang. Yesus ini begitu hebat sekali, bisa melakukan banyak hal dan banyak perkara. Ya, wah, bukan main, namanya terkenal. Gitu ya, namanya dikenal orang. Lalu kemudian Zakheus itu juga bertanya, ini orang seperti apakah sih? Gitu kan? Maka ia berlari untuk mendahului orang karena dia tidak bisa melihat Yesus karena badannya pendek. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu dia naik ke sebuah pohon. Apa artinya dia naik ke pohon? Bukan hanya sekedar dia ingin melihat. Tetapi saudara, ada kekuatan di dalam dirinya. Ada motivasi yang kuat. Ada keinginan yang kuat. Kalau orang cuma ingin, tapi misalnya nggak kuat, ya udah, kalau bisa lihat ya syukur, kalau enggak ya sudahlah. Ya. Kalau ada orang misalnya ingin nonton bola, nggak kebagian karcis ya sudah. Kalau kebagian syukur, enggak ya udah. Tapi beda dengan orang yang memang punya motivasi yang kuat. Orang yang punya kekuatan dan punya keinginan yang kuat untuk memang melihat Yesus. Maka Zakheus ini, ya kalau dia tidak bisa melihat Yesus karena badannya pendek, maka dia berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi memang dia kuat sekali untuk melihat Yesus, keinginannya berjumpa dengan Yesus. Dan ketika Yesus melewati di situ lalu dia mengenali Zakheus. Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya, orang seperti Zakheus yang najis, orang seperti Zakheus yang tidak terpuji, kata orang-orang Yahudi, orang seperti Zakheus melakukan pekerjaan yang kotor dan melakukan pekerjaan yang tidak baik. Tetapi ketika Yesus melewat di situ, Yesus mengatakan, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Saudara, ini ya yang disebut dengan oleh seorang teolog Fletcher namanya, Yesus itu bebas. Dia manusia yang bebas dari ikatan atau status sosial. Bagi Yesus nggak penting dia mau bergaul dengan siapapun. Dalam Injil Yohanes bahkan dia bergaul dengan seorang perempuan, yang perempuan Samaria yang bersuami banyak. Wah, ini bagi orang Yahudi ini sudah sangat jelek dan sangat buruk dan udah nggak punya harga diri lagi. Gitu ya. Tapi Yesus bergaul, Yesus ngobrol, Yesus bercerita dengan orang-orang perempuan ini. Yesus pun juga merasa bebas dia berjumpa dengan siapapun termasuk dengan Zakheus. Dia tidak peduli dengan orang lain memandang apa. Ya. Apapun kata orang ayat 7, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi misi Yesus adalah saudara menyelamatkan. Misi Yesus adalah justru untuk mendekati. Misi Yesus adalah justru meraih, merangkul orang-orang model seperti Zakheus. Karena itu, saudara, ketika Yesus masuk ke rumahnya Zakheus dan ada di rumahnya Zakheus, maka Zakheus mengalami sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Ya, perubahan besar dalam hidupnya. Bahkan dia mau mengatakan, dia mau bertobat. Dia mau mengembalikan semua orang-orang untuk orang miskin dan juga mengembalikan uang untuk orang yang diperas. Saudara, melalui firman Tuhan ini ada dua hal yang boleh kita pelajari. Ketika kita merasa
orang berdosa. Atau karena kita pun juga terlalu dekat dengan Tuhan, tidak jarang sekarang orang merasa suci. Saudara, orang hidup beragama ini kemungkinannya dua. Orang bisa merasa diri paling suci, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling ahli surgawi gitu ya. Lalu kemudian dengan mudah mengatakan orang lain kafir, orang lain sesat, orang lain bidah, dan orang lain masuk neraka, orang lain calon neraka. Itu sepertinya dia yang paling hebat dan paling mengerti. Dan orang-orang yang beragama yang seperti itu adalah orang yang menafikan bahwa realitas kehidupan manusia adalah hidup di dalam realitas kedosaan. Lalu yang kedua, saudara, mana yang paling baik? Tuhan Yesus pernah mengungkapkan kisah. Dia cerita. Ada orang yang berdoa di bait Allah, yang satu adalah ahli Taurat. Ahli Taurat itu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan semua hukum Tuhan loh. Saya sudah berpuasa, saya sudah saleh, saya melakukan semua kehidupan keagamaan saya dengan baik. Saya juga sudah berdoa setiap hari dengan setia, nggak ada bolongnya. Tetapi ada sementara lain, orang pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh dari altar, lalu sambil menepuk-nepuk dirinya, lalu kemudian sambil menyesali diri, lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampunilah kami. Tuhan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Ya, dia dengan menyesal, dia menepuk dada, lalu kemudian merobek-robek bajunya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan mana yang lebih benar? Dan Tuhan Yesus mengatakan, si pemungut cukai itu jauh lebih benar dari hidup keagamaan. Jadi orang hidup beragama itu, saudara, bukan soal lalu kemudian merasa benar, lalu punya hak untuk menghakimi orang lain. Orang hidup beragama itu bagaimana kasih Tuhan itu menyelamatkan. Bagaimana cinta Tuhan itu pun juga meraih dan merangkul semua orang. Karena itu, saudara, kasih Tuhan bukan untuk menghakimi. Tapi kasih Tuhan adalah untuk mengasihi. Yang kedua, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, saudara, maka kasihilah setiap orang dengan segala keberadaan mereka. Ya, kita tidak boleh menilai apakah orang itu baik atau buruk. Apakah orang itu pun juga ada dalam keadaan baik atau buruk. Tetapi Tuhan yang tahu hati setiap orang. Tuhan yang menyelidik ke dalam hati setiap orang secara mendalam. Sehingga dialah yang menentukan. Sehingga dialah segala-galanya. Karena itu, saudara, Tuhan mau mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Ya, baiklah kita saat ini hadir di hadapan Tuhan. Di dalam kerendahan hati kita, dan kita pun juga hadir di hadapan Tuhan, di dalam hati yang sungguh-sungguh bertelut, membutuhkan kasih dan penyertaan Tuhan yang mengampuni dan memperbaharui hidup setiap kita. Amin. Doa syafaat, Pak. Ya, baik. Kita bersama, kita berdoa. Ada pokok doa lain selain kita mendoakan Ibu Bono dan juga Pak Silitonga? Baik, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah kami boleh merasakan kasih Tuhan yang mengubah kami. Kasih Tuhan yang selalu memperbaharui kami. Kasih Tuhan yang selalu membuat kehidupan kami ada dalam sukacita dan juga boleh menikmati kebahagiaan bersama dengan Engkau. Dan di saat ini Tuhan tolong sertai dan juga pimpin agar kami pun juga hadir di hadapan Tuhan di dalam keberadaan kami. Dan kami juga adalah orang-orang yang begitu dikasihi Tuhan. Orang-orang yang mendapat cinta Tuhan. Dan cinta dan kasih Tuhan itulah juga yang menyelamatkan kami. Sehingga kami layak dan dilayakkan sebagai anak-anak Tuhan. Jauhkan kami dari cenderung untuk menghakimi orang lain. Atau juga bahkan menghukum orang lain. Tetapi kami boleh mengasihi sebagai sesama saudara dan mengajak orang untuk mengenal Yesus dengan baik.
Dan di saat ini dalam kelemahan-kelemahan kami berdoa bagi Ibu Bono dan juga bagi Bapak Silitonga. Kiranya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memulihkan mereka. Tuhan juga boleh menyertai setiap kami di tengah-tengah pergumulan apapun adanya. Kami boleh menemukan jalan penyelesaian dan jalan keluar dari setiap masalah kami. Karena itu Bapa dalam sorga, inilah hidup kami yang sungguh kami pertaruhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah menyatakan syukur atas berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan bersama memberi persembahan yang dapat kita berikan pada saat kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening GKP Cakung di nomor yang tertera di layar dengan mendasarkannya dari firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Diiringi nyanyian jemaat PKJ nomor 271, bait 1 dan 2. Janganlah kumpulkan harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana dengan merusak, pencuri membakarnya. Harta surga kumpulkanlah kenangan tersebut. Di mana hartamu, di situlah hatimu. Doa persembahan mohon Mbak Sum. Oh iya Bu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serahkan sembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami Tuhan mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan, besar ataupun kecil, persembahan yang telah kami berikan. Kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan surga-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Sum doanya. Sebelum kita menerima berkat dari Bapak Pendeta, kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan PKJ nomor 131, bait 1 dan 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku,
Baik Bapak Ibu dan Saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Apa? Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, sama-sama Bapak Ibu semuanya.